Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal a'lam wath-thana'u limubdi'i sunan. Al-muqaddiru 'alaihi an-nizam alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'ala imamil muttaqin al-munazzalu 'alaihi al-kitab rahmatan lil 'alamin wa bayanan likulli syai'in wa hudan ila kulli khairin amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kembali kita bertemu alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan saya Hanif Fahmi LCMA dengan kajian ilmu hadis kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis maqtu'. Ya, berarti kita telah selesai membahas mengenai klasifikasi hadis, pembagian hadis dari segi sumbernya. Ya, marfu' dari Nabi, kalau dari sahabat mauquf, dari seorang tabi'i generasi berikutnya itu maqtu'. Jadi generasi ke generasi itu Nabi, Rasulullah SAW, generasi berikutnya sahabat, generasi berikutnya tabi'i. Hanya 3 generasi ini saja yang menjadi pembahasan dalam hadis. Ketika disebutkan hadis, berarti nggak lari dari 3 hal ini, tergantung kepada siapa dikaitkan hadis tersebut. Dan itu kita udah selesai. Ya. Kita sekarang masuk pembahasan berikutnya, pembahasan baru, tapi tetap tentunya berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Lebih dominan ya, cenderung ini masih berkaitan dengan sanad. Kita udah membahas apa itu sanad. Sanad itu kan jalur. Ya, jalur yaitu murid ke guru. Kemudian ke guru lagi, ke guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Imam Bukhari dari gurunya dan seterusnya. Itulah sanad, jalur. Nah, yaitu pembahasannya adalah mengenai hadis muttasil dan musnad. 2 istilah nih. Yang pertama muttasil, yang kedua adalah musnad. Muttasil atau disebut dengan istilah lainnya mausul. Ya. Bisa disebut dengan hadis muttasil atau hadis mausul atau hadis mu'tasil. Ini istilah. Secara bahasa itu artinya bersambung. Bersambung. Kalau tali nggak terputus. Tali dari sini ke sini sambung, saya tarik gini tali atau kabel, ya kan. Tapi kalau ini tali 2 atau saya putuskan, ini berarti terputus. 1 saya putuskan, putus. Itu bersambung ya kalau hal yang sifatnya itu indrawi, dirasa. Tapi ada sesuatu yang sifatnya itu seperti ketika seorang menghubungi seorang dengan telepon. Itu juga ittasala yatasilu muttasil. Dia sedang berhubungan dengan si fulan. Si A dengan si B sedang berhubungan. Nah, ini ittisal, bersambung kan, berhubungan. Itu secara etimologi. Ketika orang Arab mengucapkan kata-kata itu, maksudnya itu bersambung atau berhubungan. Tapi secara istilah ahli hadis, kita tanya para ulama hadis, apa yang kalian maksud dengan hadis muttasil itu? Yang mereka maksud dengan hadis muttasil itu hadis yang mana sanadnya itu tadi, silsilah itu tadi yang kita sebut, yang disebut dengan sanad itu bersambung. Memang si murid ini mendengarkan dari gurunya, memang langsung dia mendengarkan atau dia melihat, ya. Biasanya seperti itu, mendengarkan. Kalau perkataan, kalau perbuatan dia lihat. Kalau seorang sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu, kemudian dia ceritakan kepada sahabat yang lain atau kepada generasi berikutnya, berarti ini bersambung, ya kan? Begitu juga seperti Imam Bukhari mendengarkan daripada gurunya suatu hadis, atau Imam Malik mendengarkan satu hadis dari gurunya. Seperti misalnya Imam Malik meriwayatkan hadis dari gurunya bernama Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini guru Imam Malik, yang mana Imam Zuhri ini adalah banyak muridnya itu para imam besar. Salah satunya Imam Malik. Imam Malik dari Imam Zuhri. Kemudian dari imam berikutnya namanya Salim. Salim ini cucunya Khalifah kedua Umar bin Khattab. Bersambung nih. Ya. Dari segi tahun wafat mereka memang ketemu, bukan hanya sezaman, ketemu bahkan akrab. 3 generasi nih. Imam Malik dari Zuhri, dari siapa? Dari Salim. Salim dari gurunya juga. Siapa gurunya? Gurunya itu ya bapaknya biasanya, Abdullah bin Umar. Ya, karena Salim nggak ketemu dengan Rasulullah, makanya Salim ini bukan sahabat. Ya, kalau dia sahabat, dia pernah bertemu Rasulullah atau melihat Rasulullah SAW. Tapi faktanya tidak. Jadi ini 4 orang: Imam Malik, Zuhri, Salim,
Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapa? Bapaknya Salim atau anaknya Umar bin Khattab. Beliau seorang sahabat, meriwayatkan dari Rasulullah SAW, katanya apa? Anna Rasulullah SAW shallal maghriba wal isya bil Muzdalifah ta'khiran atau jam'an. Apa hadisnya? Matannya apa? Apa kata Abdullah bin Umar? Bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, di jamak sholatnya. Maksudnya apa? Ini Rasulullah sudah wukuf di Arafah. Setelah Arafah kan, selanjutnya harus mabit di Muzdalifah. Dan itu kan wajib. Ya, kalau enggak kan denda. Kalau orang enggak mabit di Muzdalifah. Baru ulama berbeda pendapat berapa lama sehingga dianggap dia itu mabit. Mabit itu kan bermalam. Jadi malam di situ sampai di Muzdalifah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sholat maghribnya apakah di waktunya atau beliau menjamak? Ternyata Abdullah bin Umar mendapati bahwasanya Rasulullah SAW menjamak sholat maghrib dan isya. Jamaknya takdim atau takhir? Jamak takhir kata ulama. Jadi Rasulullah mengakhirkan, menunda sholat maghribnya dilaksanakan di waktu isya, ya, bersamaan. Ya, jadi isya dan maghrib seperti itu. Maka disebut jamak takhir. Ini adalah hadis yang sanadnya itu muttasil, bersambung. Imam Malik di Muwatta'nya, karena Muwatta' Imam Malik itu termasuk juga kitab hadis yang menghimpun semua hadis sahih. Bahkan sebelum Imam Bukhari. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, aku nggak pernah ketemu di dunia ini kitab hadis yang lebih akurat daripada Muwatta'nya Imam Malik. Ya. Karena Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah. Ya, Darul Hijrah itu Madinah. Imamnya kota Madinah itu ya Imam Malik. Jadi dari Imam Malik, dari Zuhri, dari Salim, dari Abdullah, kemudian baru beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan satu ibadah, yaitu di Muzdalifah dengan menjamak takhir. Ini contoh daripada hadis yang mutasil sanadnya, yang kita ambil, yang kita pilih dari Muwatta'nya Imam Malik. Kalau itu hadis marfu', ya kan? Jadi hadis tadi itu marfu' dan bersambung sanadnya, dan musnad juga. Kemudian ada muttasil bersambung tapi dari sahabat, ya. Muridnya Imam Abdullah bin Umar yang bernama Nafi'. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' daripada Abdullah bin Umar, meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Abdullah bin Umar pernah bermukim di Mekah. Dari Madinah datang ke Mekah. Berapa lama? 10 hari. Selama 10 hari dia mengqashar sholatnya. Tentunya sholat yang 4-4, ya. Dia qashar kecuali ketika dia sholat berjamaah di masjid situ. Tentunya imamnya sholatnya nggak qashar, sholatnya normal kan, nggak musafir. Nah, kecuali ketika dia sholat dengan imam tempatan itu baru dia sempurnakan sholatnya. Selebihnya selama 10 hari ketika dia sholat bersama jamaahnya yang musafir dengan beliau mengqashar sholatnya. Ini sanadnya mutasil bersambung dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang merupakan perbuatan Ibnu Umar itu sendiri. Nah, kemudian kita kembali atau kita masuk pada istilah kedua yang disebut dengan musnad. Musnad itu artinya hadis yang ada sanadnya. Jadi kalau kita sekarang ngaji Bulughul Maram atau ringkasan Sahih Bukhari atau At-Targhib wa Tarhib, ya, atau ringkasan Targhib dan Tarhib, atau Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi, ya, kitab-kitab yang populer, itu nggak bersanad. Tapi punya sanadnya kalau kita cari di kitab-kitab asli. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis musnad itu hadis yang ada sanadnya. Contohnya apa ya? Sama dengan hadis yang tadi. Cuman kadang-kadang ada hadisnya bersanad tapi nggak bersambung. Jadi ketika kita sebut ini hadis ada sanadnya, tapi tidak mesti bersambung. Iya, hadis ini ada sanadnya, tapi bisa jadi sanadnya putus, munqati' namanya. Bahkan bisa jadi putus 2 orang. Ini seharusnya ada 2 orang di sini. Kenapa nggak ada? Kita bilang ini hadis musnad, tapi putus. Tapi kalau yang pertama tadi musnad dan bersambung, perfect, sehat sanadnya. Tapi kalau terputus, ya, masa saya bisa nyebutin langsung dari Dahlan, kan terputus. Ada sanadnya tapi terputus. Dahlan dari gurunya lagi, terputus. Musnad, bersanad tapi terputus. Ada di sini mungkin ngarang sanad, ada dusta di sini, ya.
Yang saya satu contoh ya, contoh lain. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari gurunya bernama Harun. Harun daripada Abdullah. Abdullah dari Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman dari muridnya yang bernama Abu Hazim. Abu Hazim dari Sahal. Jadi ini 5 orang. Dari Ibnu Majah ke Rasulullah ada 5 orang. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya inna hadzal khaira khazain, kata Rasulullah. Kebaikan ini, kebaikan itu bisa dimaksud dengan harta atau akal, adalah khazain, umpama gudang. Dan kalau gudang-gudang itu, kata Rasulullah, laha mafatih, ada kunci-kuncinya. Maka kata Rasulullah, bahagialah seseorang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan. Dan sebaliknya, celakalah orang yang mana ketika Allah jadikan dia kunci untuk pintu-pintu keburukan. Nah, ini contoh hadis musnad yang mana dengan demikian kita telah selesai menjelaskan 2 istilah ini. Hadis yang bersanad disebut dengan musnad. Ketika sanadnya bersambung, ya, setiap periwayat bertemu dengan yang di atasnya daripada gurunya dan seterusnya, maka musnad hadis tersebut adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung. Jadi dia mempunyai 2 status, musnad muttasil. Ketika bersumber dari Nabi disebut dengan marfu', musnad muttasil marfu'. Ketika ujungnya adalah sahabat, berarti dia musnad muttasil dan mauquf. Semoga dapat difahamin, menambah wawasan kita, bermanfaat insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.